Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Pramudia Primandani dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 8. Di sini saya akan melakukan ujian praktik kimia mengenai kepolaran senyawa. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah dapat menganalisis kepolaran senyawa di sekitar kita. Polar merupakan senyawa yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan non-polar tidak dapat. Adapun ciri-ciri polar adalah dapat larut dalam air, memiliki kutub positif dan negatif, bentuknya tidak simetris, harga keelektronegatifannya tinggi. Contohnya adalah air, amonia, dan SO2. Ciri-ciri non-polar adalah tidak memiliki kutub positif dan negatif, tidak larut dalam air, bentuknya simetris, harga keelektronegatifannya rendah. Contohnya adalah metana, oksigen, dan nitrogen. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas plastik, sendok, penggaris mika, ballpoint, gula, minyak goreng, air, dan pembersih lantai. Yang pertama adalah uji polarisasi. Pertama, lubangi ke belakang gelas plastik dengan ballpoint. Kemudian gosokkan penggaris mika pada rambut. Usahakan menggosoknya searah agar elektron pada rambut berpindah pada penggaris mika. Bahan uji pertama adalah air. Terlihat kucuran air mengalami pembelokan, sehingga air bersifat polar. Bahan uji kedua adalah minyak goreng. Terlihat kucuran minyak goreng tidak mengalami pembelokan, sehingga minyak goreng bersifat nonpolar. Bahan uji ketiga adalah pembersih lantai. Terlihat pembersih lantai mengalami pembelokan ketika penggaris mika didekatkan, sehingga pembersih lantai bersifat polar. Praktikum yang kedua adalah uji kelarutan. Bahan uji pertama adalah gula. Masukkan gula pada air, kemudian aduk perlahan. Terlihat gula dapat terlarut dalam air sehingga molekul gula bersifat polar. Bahan uji kedua adalah garam. Masukkan garam ke dalam air, kemudian aduk. Terlihat garam dapat larut dalam air sehingga molekul garam bersifat polar. Bahan uji ketiga adalah minyak goreng. Masukkan minyak goreng ke dalam air, minyak goreng tidak dapat larut dalam air sehingga minyak goreng bersifat nonpolar. Minyak goreng bisa larut dalam air jika ditambahkan dengan sabun. Ketika ditambahkan dengan air sabun dan kemudian diaduk, maka molekul minyak dapat larut dalam air. Adapun hasil dari uji polarisasi adalah air bersifat polar, minyak goreng bersifat nonpolar, pembersih lantai bersifat polar. Untuk uji kelarutan, gula bersifat polar, garam bersifat polar, dan minyak goreng bersifat nonpolar. Kesimpulan dari praktikum uji polarisasi adalah senyawa polar dapat membelok pada penggaris mika karena penggaris mika telah bermuatan listrik ketika digosokkan pada rambut.
Sementara itu, gula dan garam dapat larut dalam air, sedangkan minyak goreng tidak dapat karena minyak goreng bersifat hidrofobik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.